wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyanti. Saya dari Universitas Negeri Syekh Wasil Kediri, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hadis masyhur, apa itu hadis sahih li ghairi, dan apa itu hadis mu'allaq. Yang pertama, hadis masyhur menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari syahartu al-amro, yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Disebut seperti itu karena penampakannya suatu perkara yang jelas. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih di setiap tingkatannya, asalkan atau jumlahnya tidak mencapai derajat mutawatir. Contohnya, innallaha la yaqbidul ilma tira'an yang tazi'u. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, melainkan Dia mencabutnya. Hadis mustafid. Menurut bahasa, hadis mustafid ialah isim fa'il dari istafadho, pecahan dari kata fadho alma, yang berarti air yang melimpah-limpah. Dinamakan seperti itu karena tersebar. B. Menurut istilah, ada 3 pendapat yang berbeda, yaitu yang pertama merupakan sinonim dari hadis masyhur, yang kedua hadis mustafid lebih spesifik dari hadis masyhur, karena pada hadis mustafid disyaratkan pada kedua ujung sanadnya harus sama, sedangkan pada hadis masyhur hal itu tidak disyaratkan. Yang ketiga, hadis mustafid lebih umum atau general dari hadis masyhur, yaitu berlawanan dengan pendapat kedua. Masyhur yang tidak tergolong istilah hadis masyhur. Yang dimaksudkannya adalah sesuatu atau hadis yang telah populer atau masyhur di kalangan tertentu, namun tidak memiliki syarat-syarat yang dituntut atau sebagai hadis masyhur. Hal itu bisa berupa, yang pertama, hadisnya memiliki hanya satu sanad. Yang kedua, hadisnya memiliki lebih dari satu sanad. Yang ketiga, hadisnya tidak memiliki sanad. Jenis-jenis masyhur yang tidak tergolong istilah hadis masyhur. Jenis-jenis masyhur yang tidak tergolong istilah hadis masyhur diantaranya adalah, yang pertama, masyhur di kalangan ahli hadis. Contohnya adalah hadis Anas. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahron ba'da ruku'i yad'u ala ri'li wadakwan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut selama 1 bulan, atau dilakukan setelah ruku dengan mendoakan kabilah Ri'lin dan Zakwan. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli hadis, para ulama maupun masyarakat awam. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari perkataan dan tangannya. Yang ketiga, masyhur di kalangan ahli fikih. Contohnya, abghadul halali ilallahi thalaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Yang keempat, masyhur di kalangan ahli usul. Contohnya adalah rufi'a an ammatil khoto'a wan nasyanu wa mastakrihu alaih. Diangkat dari umatku atau dosa atas kekeliruan, lupa, dan hal yang memaksa. Dan yang kelima, masyhur di kalangan ahli nahwu. Contohnya,
ni'mal abdu Suhaibu law lam yakhafallahu lam ya'si. Sebaik-baik hamba adalah Suhaib. Seandainya ia tidak takut kepada Allah, maka ia tidak akan berbuat maksiat. Dan yang keenam, masyhur di kalangan masyarakat awam, contohnya al-ajlatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Hukum hadis masyhur. Masyhur menurut istilah maupun yang tidak termasuk istilah tidak dapat diklaim sebagai hadis yang sahih atau tidak sahih, melainkan ada yang sahih, ada juga yang hasan, dhaif, bahkan masyhur menurut istilah maupun yang tidak termasuk istilah tidak dapat diklaim sebagai hadis yang sahih atau tidak sahih, melainkan ada yang sahih, ada juga yang hasan, dhaif, bahkan yang maudhu'. Hadis masyhur menurut istilah hadis yang sahih memiliki kriteria lebih kuat dari hadis aziz dan hadis gharib. Ada beberapa kitab yang populer tentang hadis-hadis masyhur yang beredar di tengah-tengah masyarakat, bukan masyhur menurut istilah hadis. Di antaranya, yang pertama, Al-Maqasid Al-Hasanah Fima Ishtahara Ala Al-Asinati, karya Az-Zakhawi. Yang kedua, ada Kashfu Al-Khafa wa Muzail Al-Ilbas Fima Ishtahara Min Al-Hadis Ala Al-Sinati An-Nas, karya Al-Ajiluni. Dan yang ketiga, Tamyizu At-Tayyib Min Al-Khatib Fima Yaduru Ala Al-Sinati An-Nas Min Al-Hadis, karya Ibnu Ad-Da'iba Asy-Syaibani. Yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi merupakan hadis hasan li zatihi yang diriwayatkan dari jalur lain atau yang lebih kuat, dinamakan dengan hadis sahih li ghairihi karena kesahihannya tidak berasal dari sanadnya itu sendiri, melainkan berasal dari jalur lain yang turut bergabung, dan tingkatan hadis sahih li ghairihi lebih tinggi dibandingkan dengan hadis hasan li zatihi. Contohnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisawaki 'inda kulli shalah. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali menjelang sholat. Ibnu Salah berkata, Muhammad bin Amr bin Alqamah termasuk perawi yang populer dengan kejujuran dan sikap menjaga dirinya, akan tetapi tidak tergolong orang yang mencermati atau itqan, sehingga sebagian mereka mendhaifkannya karena buruk hafalannya, sebagian lain mengistiqahkannya karena kejujuran dan keluhurannya. Maka dalam hal ini hadis tersebut hasan tatkala dijumpai jalur periwayatan lainnya yang bisa bergabung. Untuk memperkuatnya, hilanglah apa yang menjadi kekhawatiran kita terhadap hadis tersebut dari sisi buruk hafalan, kekurangannya tertolong sehingga sanadnya kuat, lalu naik derajatnya menjadi sahih. Yang ketiga adalah hadis mu'allaq. Menurut bahasa, merupakan isim maf'ul dari kata alaqah yang berarti menggantungkan, mengaitkan sesuatu atau menjadikan sesuatu tergantung. Sanadnya dinamakan dengan mu'allaq karena kesinambungannya hanya dibagi atas saja, sementara pada bagian bawahnya terputus, jadilah seperti sesuatu yang tergantung pada atapnya. Menurut istilah, hadis yang pada bagian awal sanadnya dibuang, baik seorang rawi ataupun lebih secara berturut-turut. Bentuk hadis mu'allaq, yang pertama, jika dibuang atau dihilangkan seluruh sanadnya, kemudian dikatakan, misalnya Rasulullah SAW bersabda begini begitu. Bentuk lainnya adalah bentuk lainnya adalah jika dibuang seluruh sanadnya kecuali sahabat atau kecuali sahabat dan tabi'in. Contoh hadis mu'allaq yaitu waqala Abu Musa ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman.
Dan berkata Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menutup kedua lututnya tatkala Utsman masuk. Ini hadis mu'allaq karena Bukhari telah membuang seluruh sanadnya kecuali sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Hukum hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq hukumnya mardud atau tertolak karena hilangnya salah satu syarat diterimanya satu hadis, yaitu sanadnya harus bersambung. Hadis mu'allaq adalah hadis yang dibuang atau hilang seorang rawi ataupun lebih dari sanadnya, sementara kita tidak mengetahui keadaan rawi yang dibuang tersebut. Hukum hadis mu'allaq yang terdapat dalam kitab Shahihan. Hukumnya yaitu mardud, berlaku bagi hadis ini secara mutlak. Terdapat hal khususan hukum. Hal ini sudah kita singgung dalam topik hadis sahih. Yang pertama, sesuatu yang disebut dengan sigot atau bentuk kalimat pasti jazm. Seperti kata qola, telah berkata, zakaro, telah menyebutkan, haka, telah menceritakan, maka dalam hal ini hukumnya sahih didasarkan pada mudhaf ilaih yang menjadi sandarannya. Yang kedua, sesuatu yang disebut dengan sigot, bentuk kalimat yang lemah, tamrid, seperti kata qila atau dikatakan, zukira disebutkan, hukia diceritakan, maka dalam hal ini tidak dapat dihukumi sahih berdasarkan mudhaf ilaih. Jadi bisa sahih, hasan ataupun dhaif meskipun tidak ada hadis wan sangat lemah di dalam kitab yang dikenal dengan kitab sahih. Cara untuk mengetahui kesahihannya adalah melalui kajian sanad dari hadis lainnya yang hukumnya tergantung kepadanya. Inilah penjelasan dari saya tentang hadis, tentang pengertian hadis masyhur, hadis sahih li ghairihi, dan hadis mu'allaq. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.